Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masuk ke sesi 2 untuk materi Scratch. Kita melanjutkan materi kemarin yang sudah kita pelajari. Saya ingin melihat progresnya dulu, Bapak Ibu, dari yang dipelajari kemarin sampai mana nih? Yang sudah sempat membuat misalnya gitu, atau mungkin ada yang ada kendala gitu, yang belum difahami. Silakan sambil menunggu yang lain, kita sesi sharing dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang ada masukan, ada pertanyaan, ada yang mau menunjukkan hasil. Saya izinkan kalau ada yang mau share screen, langsung aja. Kalau dia ada pertanyaan atau mau menunjukkan, oh ya ini saya sudah buat kemarin, misalnya gitu. Silakan, silakan. Supaya kita lebih interaktif dan juga dapatnya banyak gitu ya. Jadi kita lebih enak kalau bisa sharing apa yang sudah dikerjakan atau ada yang mau ditanyakan, diperjelas. Karena coding itu membutuhkan latihan. Maksudnya semakin sering menggunakan ya akan semakin banyak experience-nya, akan tahu sela-selanya seperti itu. Ada yang mau share screen? Silahkan. Eh, Ibu, Ibu Karir, ada mau share screen atau mau bertanya? Halo, halo. Tidak ada ini benar? Bapak Ibu nggak ada yang mau bertanya, nggak ada yang mau share screen hasil progres kemarin. Semisal Semisal tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang share screen ya, menunjukkan hasilnya, saya mau kasih challenge. Saya mau kasih challenge. Em, ini saya minta Bapak Ibu coba membuat, kemudian nanti saya akan tunjuk secara acak gitu ya. Siapa nih yang bisa membuat? Ini mudah sekali gitu ya. Kita kemarin sudah coba, saya sudah tunjukkan caranya. Cuman ini bentuknya berbeda. Oke ya, ini saya akan share screen. Ini berapa yang sudah hadir? Oke, udah lebih dari separuh. Ini mudah sekali. Saya hanya ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu terhadap apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, ini music band. Jadi di sini ada karakter, tiga karakter misalnya gitu, masing-masing punya alat musik. Ya, nah saya mau klik ini salah satu karakternya ini kemudian akan eh, bunyi suara musiknya gitu ya. Saya tunjukkan seperti ini.
Gitu ya. Jadi kalau diklik, dia akan memainkan musik. Di situ tidak ada tumpang tindih ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita klik yang lain, musik yang sebelumnya itu sudah off gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang masih bunyi terus habis itu kita klik yang lain bunyi lagi masih tetap bunyi itu enggak. Jadi satunya harus off. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang tumpang tindih. Nah, ini challenge saya hari ini. Sebelum kita bikin project lagi yang lebih kompleks ya. Silakan saya beri waktu Bapak Ibu 10 menit ya. Eh, Minimal dua karakter, masing-masing karakter dengan alat musik masing-masing ya. Nah, silakan Bapak Ibu coba Jabran, jabran, kerjakan. jabran. Oke, nanti akan saya apa namanya? Saya tunjuk ya secara eh, random. Saya acak, cara acak gitu. Jadi siap-siap ini. Silakan, silakan. Mulai dikerjakan. Kalau ada pertanyaan juga silakan. Siska mau tanya, Ya, silakan Pak. ya itu anu Bu, apa namanya musiknya itu bergantian gitu Bu ya? Nggak apa namanya? Nggak tumpuk. Ya nggak tumpuk gitu. Iya, gitu. Jadi ini kalau diklik ini, kalau saya langsung klik, ya kan? Padahal kan ini panjang. Ya kan, yang ini harusnya panjang gitarnya. Iya. Tapi kalau saya klik yang lain, gitarnya nggak main terus gitu. Tapi sama kayak kemarin itu bikin apa namanya tiga sprite dalam satu stage gitu ya, dalam satu lembar kerja gitu Bu ya. Satu project ini artinya kalau ada tiga karakter, tiga alat musik, ini ada enam sprite. Jadi Oh, enam tiga, sprite ya. ya ini enam sprite. Jadi tiga karakter. Kemudian ini alat musiknya masing-masing. Ini juga Oh iya iya. sprite, Iya. ya sprite sendiri-sendiri. Nah nanti yang apa namanya Bapak Ibu harus perhatikan itu di mana meletakkan soundnya gitu. Meletakkan soundnya harus pada sprite yang diklik gitu ya. Jadi apa namanya kita harus menentukan sound itu ada di mana, kemudian siapa yang diklik gitu. Ya, yang diklik itu alat musiknya atau karakternya. Terserah bebas. Yang penting dari ini misalnya karakter pertama dan karakter pertama yang pegang gitar itu siapapun yang diklik gitarnya bunyi gitu. Kalau yang karakter kedua misalnya siapapun yang diklik juga ini apa namanya alat musiknya ini bunyi gitu ya. Nah, itu eh Bapak Ibu harus tahu di mana meletakkan soundnya. Atau kalau misalnya belum bisa banyak-banyak, ya tentukan aja. Misalnya kalau yang diklik, saya memilih kalau yang diklik itu adalah alat musiknya, maka suaranya baru dimainkan. Atau ada juga yang memilih saya klik karakternya aja, baru nanti alat musiknya bunyi. Silakan ditentukan. Itu istilahnya kita berlatih ya, di mana harus meletakkan code dengan benar. Gitu, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Oke, siap. Terima kasih, sampun. Oke, ya. Bu Windu, boleh di-share screen ya. Saya harus lihat, karena kalau nggak lihat saya ngawang-ngawang nih. Silakan di-share screen, saya lihat seperti apa sambil menunggu ini ya, pada mengerjakan tantangan dari saya, membuat project yang tadi itu. Silakan Bu Windu Cahyaning, boleh share screen? Coba 10 menit ya Bapak Ibu. Dan kalau ada pertanyaan silakan langsung aja. Bukan tugas kayak ke siswanya gitu ya. Nggak boleh tanya enggak. Silakan sambil jalan, sambil tanya gitu boleh. Nanti biar tahu semua, oh cara buatnya seperti apa sih gitu.
Kalau tidak bisa bergerak itu biasanya bisa jadi salah code-nya. Ya, kemarin kan juga ada itu yang siapa kemarin itu siapa yang juga nggak bisa bergerak ternyata salah tempat code-nya. Code-nya tidak pada spread yang seharusnya. Nah, gitu. Jadi kita tidak Jadi kita tidak apa namanya tidak asal meletakkan kode-kodenya. Pokoknya di apa script area kita boleh meletakkan semua kode tuh nggak boleh, nggak bisa. Jadi yang apa namanya kita harus meletakkan kodenya itu pada eh, sprite ya objek yang mau kita eh, picu itu kegiatannya apa? Ada triggernya. Nah, triggernya itu adalah kode-kode itu tadi. Bagaimana Bu Windu? Bisa share screen kah? Nih saya bisa lihat semuanya gini aja. Yang sudah siap gitu nanti boleh langsung raise hand atau langsung share screen boleh gitu. Saya tetap ini aja dulu share screen saya. Nanti kalau ada yang mau tanya atau mau share screen silakan raise hand ya. Jadi saya stop. Ini supaya dapat insight-nya. Supaya ada apa namanya? Inspirasi. Oh, buatnya seperti ini, maunya seperti ini. Jadi ini satu backdrop, ada backdrop satu, lalu ada 6 sprite karena tiga karakter sama tiga alat musik. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ya. Ini kita akan lihat hasilnya. Ini jam berapa ya? Oke, jam 13.30. Adem ayem, aman berarti ini. Berarti siap nanti ya Bapak Ibu ya kalau saya sebut namanya. Ini ada berapa orang ya? 20, 21. Kemarin ada contoh yang sudah saya share kalau masih disimpan ya. Eh Juga ada contoh letters animation. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dua contoh yang kemarin saya share ya. Kalau membutuhkan saya share ulang. Yang kemarin saya tunjukkan itu sebenarnya bisa dipraktekkan untuk yang sekarang ini, hanya bedanya sprite-nya saja. Oke, ini saya udah kirim
linknya untuk contoh project yang kita kemarin buat. Bisa dicek. Minimal dua karakter, dua alat musik ya, Bapak Ibu. Karena kalau nggak ada dua, nanti kita nggak bisa ngecek apa itu stop ininya, musiknya. Tiga lebih baik. Gimana Bu Windu, ada yang mau ditanyakan? Di contoh yang letters itu sudah ada yang contoh klik. Ketika diklik, maka dia kemarin apa ya, berputar apa ya, lebih berputar, oh lebih besar ukurannya. Huruf M-nya kalau nggak salah kemarin. Boleh dicek di projectnya. Aman, Bapak Ibu? Bisa buatnya? Adem ayem. Oke, 5 menit lagi. Kita akan cek
Gimana Pak Saiful? Ada yang mau tanyakan atau ada mau share screen? Halo Pak Saiful, ada yang mau tanyakan? Pak Yakutnya ya. Oke, siap. Nah, silakan Bu Metrika. Jadi kalau misalnya drumsnya ditekan, Ya, jadi eh, perintah yang dulu semuanya yang misalnya ada, terus selanjutnya start sound selanjutnya. oke. Itu Sound yang dipasang. semua sprite, ini sprite alat musiknya berarti ya yang dikasih code-nya. Iya, tadi Ya. nyoba di ininya tapi nggak bisa jalan yang di karakternya. Oh, Jadi kenapa yo cuman kira-kira? sampai sampai di stop all sound aja. Stop Oke. soundnya nggak. Coba di coba di klik karakternya, salah satu karakter. Misalnya si Dino. Ya, Dino ya. Nih, dinosaurus nih. Ya, ini Heeh. Oke, saya lihat nih sounds-nya apa. Diklik tentunya yang sounds-nya. ada gitar. Jadi Heeh. soundsnya ini gitar sama dinonya sama. Oh, Oke, suaranya sama. iya, Suara yang di jadi ini, yang di dinosaurus sama yang di gitar harus sama. ya, Dua-duanya harus punya sounds gitu. iya sama. Ini gitar juga sama seperti itu. Hmm, dan sitar ya. Oke, Iya, ya, ya. Coba, dinosaurusnya juga sama. eh, ya, Tapi coba ketika dijalankan lagi. dijalankan Hmm, ini aja. Tapi yang dinonya dia nggak jalan. Cuma sampai stop aja. Harusnya lagi nggak bisa jalan. oke, ini padahal ada ya suaranya ya. Iya, ada. Coba diklik lagi. Oh, Oh, belum ada. belum ada. Belum ada. Makanya Oh, nggak mau. Harus tambahin belum dulu. aja. Ya. Oh, oh Memang harus gitu karena ya, Bu? iya, karena kan tadi mungkin di copy, ya Iya, kan? memang. Ah, di copy namun itunya apa? Soundnya belum ditambahkan, jadi nggak bunyi dia. Hmm, iya, iya, iya. Karena satu suara itu hanya untuk satu sprite. Jadi Terus, di masing-masing. Jadi kalau harus dua kayak gitu, berarti dua-duanya harus dikasih apa namanya soundnya. hmm. Bisa kan? Ya, seperti itu. Sip. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih Bu Metrika. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tunjukkan hasilnya? Mungkin ada yang spreadnya beda. Bu saya Bu. Silakan, silakan Pak Anto. Ini Bu, apa namanya? Ini kan saya sudah buat berapa dua karakter Bu ya. Ya, Tapi anu ketika apa drumnya ini mau saya klik kok nggak mau Bu ya. Jadi kayak awalnya kayak gini ini yang gitar dulu. Sebentar Bu. Seperti ini. terus Pak mungkin bisa dibesarin Pak spotnya biar kelihatan lebih jelas. Nah, oke. Ya, kira-kira kenapa ya? Nah, ini kan maunya saya ke sini, tapi saya maunya ke sini, terus
setelah dari sini diklik, terus maunya kan ke sini. Nah itu kok nggak bisa Bu ya? Malah apa? Ini saya jalankan, apa yang drumnya itu beda. Oke, ada yang tahu mungkin sebabnya Bapak Ibu? Ayo, ada yang tahu mungkin? Ini kan maunya Pak Anto, kalau boleh saya perjelas, kalau diklik harusnya main musiknya ya Pak ya? Ya awalnya kan gitar, setelah gitar, terus ini diklik, yang drumnya diklik, baru ke drum seperti itu Bu. Iya, iya. Berarti awalnya otomatis begitu dijalankan suara dari gitarnya bunyi. Ya, Kemudian ketika diklik drumnya, suara drumnya yang bunyi, terus yang gitarnya berhenti. ya betul Bu. Ya, ya mungkin boleh diklik yang ini Pak, yang apa namanya drum. Ya, dari sini. Bapak Ibu ada yang tahu? Mungkin ada yang bisa membantu Pak Anto. Kenapa ya kalau diklik drumnya itu nggak bunyi gitu? Tidak Ada ada yang tahu? perintah yang itu, yang ketika sprite diklik Betul. Di mana Oh, ya? yang oh di ini. event. Ya, Berarti ini dihapus Bu ya? Nggak dihapus juga. Jadi gini Pak, Berarti gini. ini Pak Anto kan buat dua when green flag klik. Ya, Nah, ini oke. juga udah dua when green flag klik ya kan. Nah, sebenarnya dua-duanya itu berjalan pada saat kita jalankan eh, ini klik bendera hijau. Jadi dua-duanya itu sebenarnya jalan gitu. Nah, kalau salah satunya yang jalan berarti kan harusnya hanya when green flag kliknya itu hanya diberikan pada gitar, ya kan? Oh iya, satu kali Nah, ya. iya cukup satu kali. Oke. Kemudian di apa nih di drumnya itu baru ketika dia diklik. Berarti when this click gitu. Suara suara saya menggaung ya. Diganti aja when green flag clicknya itu diganti dengan when this right click. Nah, gitu Pak. Kita coba. Namun sebentar Pak, kita lihat dulu gitar-gitar. Oke, kita lihat dulu deh hasilnya. Nanti akan ada yang perlu kita lihat lagi. Iya, iya, Bu. Sudah. Ya kan? Namun gini Pak, kalau misalnya tadi itu diulang Pak, diulang. Diulang ya. Lagunya belum selesai, coba diklik. Maksud saya sebelum lagu yang gitarnya selesai, Bapak langsung klik ini. Apa namanya si drumnya. Gimana? Itu bunyinya gimana nanti? Iya, iya, sebentar. Oke. Tumpang tindih, Bu, masih kan? Ya. Kenapa? Kenapa? Ayo Pak. Ini sih, apa namanya? Ini nggak di stop dulu. Ya, Harusnya di stop all sound betul. dulu, Bu, ya. Ya, di atasnya itu harus stop all sound dulu. Di atas, Di Pak. sini, Bu. Bukan, Pak. Di sini. Di mana? Di Drumnya drumnya. dulu. Iya, karena ketika Di dia sini. diklik dia harus menghentikan seluruh sound. Ini di bawahnya when this right Oh, click. sini. Oh, iya, Ya, iya. jadi dihentikan dulu baru dia bunyi yang Oke. drum bass 3 gitu, Pak. Iya, iya, iya. Oke, aman ya, Pak. Tapi Oke. akhirnya Bapak nggak bisa ngeklik ininya lagi. Iya, nggak bisa. Ya, karena taruh code-nya ada di when green flag click. Naruh code-nya di mana, Bu? Coba di gitar, gitar diklik, gitar. Ya, karena naruhnya kan di sini. Iya. Meletakkan code start sound-nya kan di bawahnya when green flag click. Maka dia hanya berbunyi saat eh, kita klik bendera hijau saja gitu. Semisal Pak Anto klik lagi gitarnya, dia nggak bisa bunyi lagi Nggak gitu. bisa jalan, Bu, ya. Mm-mm. Nah, kalau Nah, seperti itu diganti prepon, Bu, ya. ada dua cara, ada dua cara. Jadi cara yang pertama tetap buat when apa itu
when this right click, isinya sama seperti ini. Ini cara yang anu ya, tanpa broadcast. Duplicate aja. Start sound-nya di kanan. Nah, ya diletakkan di bawahnya sini, Pak. Namun harus ada stop all-nya dulu. Karena kalau enggak, dia Di bawahnya sini nanti Bu kan ya. tetap tumpang dulu. Di sini, sebelumnya start sound ini. Oh, oke oke Bu. Ya, di situ. Karena setiap dia diklik, dia harus berhenti dulu. Iya iya. Iya. Berarti yang Nah, ini saya hapus Bu ya, yang ini. enggak. Enggak, Pak. Karena kan kalau dihapus nanti ketika bendera hijaunya diklik, dia nggak bunyi. Dia nggak Iya. langsung bunyi nanti. Coba dijalankan dulu, Pak. Nah, oke. Sekarang ke gitar. Nah, gitu kan. Oke oke. Oke, siap Bu. Jadi, jadi event when green flag click, when this right click ini kan ada di events ya. Events Ya. itu pemicu, Bapak Ibu. Pemicu eh, kegiatan apa nih yang akan terjadi itu harus ada ujungnya. Ujungnya itu adalah events. Nah, seperti tadi ada pertanyaan, kok nggak bisa jalan ya? Mungkin kurang eventsnya atau salah code-nya, salah naruh code-nya di spread yang salah misalnya gitu. Dua itu kemungkinannya. Jadi ini Pak, kalau misalnya dilepas, ini tetap nggak bisa jalan. Jadi di atasnya harus ada event yang memicu terjadinya start sound itu seperti apa. Begitu. Oke oke Bu. Baik Bu. Aman ya? Ya aman Bu. Terima kasih Bu. Siap, siap Pak. Terima kasih Pak Anto. Oke. Oke, silakan. Ada lagi yang mau share screen? Yang mau menunjukkan hasilnya silakan Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama. Atau ada yang masih belum bisa, belum berhasil, boleh di share screen juga. Nanti kita ulik sama-sama. Jadi Saya Bu, semuanya bisa validasi Bu. mengetahui. Silakan Ibu. Iya. Ini kode perintah kode saya kok macet. Saya coba Ya, share screen bentar. boleh share screen. Iya. Apa mana ya? Oh, mau saya. Iya. Yes. Gimana tadi? Ini nggak bisa jalan ini. Play sound. Oh, karena double. Double, Iya, pilih salah satu aja. Boleh play double. sound atau start sound. Kemudian, Oh, iya, mau ya meng- di mau soundnya menghapus. pastikan ada Ibu. Kalau mau gantian maksudnya. Iya, mau ganti ini nggak bisa ini kode-kode ini Oh, saya oke. klik nggak bisa jalan. Bentar, Saya ini salah. scroll ke atas. Saya butuh lihat itu. Ada tab sounds di atas itu. Oh, bentar Scroll ya. ke atas. Ini nih Bu, yang di sini, yang kanan ini guys. Nah, Oh, ini ini. kita lihat di soundsnya ini ada isinya nggak? Isinya sama dengan yang mau ditampilkan, yang mau dimainkan tidak? Oh, tidak, tidak Ya, sama. iya. Jadi yang dipilih tadi itu harus ada di sini, di Hmm. sounds ini, gitu. Coba kita lihat. Tadi mau mainkan apa? Oh, kalau suaranya bisa ini kan cuma gini. Cuman ini kode-kode ini udah nggak bisa saya geser-geser ini. Oh, sebentar. Ini Bu sudah share sound belum? Sudah share sound. Kita nggak bisa dengar suaranya soalnya. Saya nggak dengar suaranya. Oh, Di zoomnya oh, share sound. Zoom. bentar, 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 bentar. Ya, zoom. Ya, stop Oh, stop dulu ya. aja. Stop dulu. Oh, stop. Nanti Hmm. stop share. Kemudian Hmm. sebelum Iya. tekan tombol share itu ada share sound. Itu nanti dicentang dulu. Share sound. Ya, ada. Udah ada. Udah share kan? Oh iya ya, Udah. belum belum. Nah, Ya. ya share dulu. Oke. Habis itu Ya, nanti waktu pilih yang mau share sound. di-share kan sebelah kanan ada Ada. share sound. Ya, Nah, ya. ya sip. Ini. Ya, bisa bunyi. Cuman Ya,
Yang ini mau seprit-seprit ini kan mau saya ganti kan keliru. Ini kan cuma agak panjang. Heeh, heeh. Mau saya ganti ini kode-kode ini kok nggak bisa pindah ini salah saya tadi di mana? Maksudnya nggak bisa digeser? Iya, nggak bisa digeser ini. Kok masa? Saya bingung kalau nggak I- bisa digeser. Coba Iya, klik tahan, di apa saya refresh coba keluar Bu, dulu di aja. refresh. Di refresh aja. Oh, di refresh ya. Iya, di refresh aja. Coba refresh. Bentar. Itu jadi suara yang mau dimainkan itu harus ada pada sounds gitu. Oh, ya. Oh iya, Nah, iya kan perlu di ya, refresh. sih. Ya, Iya. makasih Bu. Iya, Saya coba iya, Ibu. lagi aja. Oke, Itu siap, tadi. siap. Iya. Tak stop dulu biar Iya, nanti berhenti. kalau sudah berhasil ditunjukkan ya, Bu. Iya. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Tadi saya Kak, Bu. Tadi saya telat Bu karena habis Oh, edit. oke, silakan. Sudah bisa bikin ininya ya? Tadi saya ngikutin apa yang ini coba Bu. Dilihat dulu Bu. Bisa nggak ini? Boleh, boleh. Seperti ini dia. Mm-mm. Oke, dijalankan aja supaya kita lihat ada udah share sound kan ya, Oh belum tadi Bu. Sebentar Bu. Ini. supaya dengar suaranya. Ini saya stop share dulu Bu ya. Ya, sebenarnya di atas itu di toolbar Zoom itu ada titik tiga itu ada share sound. Hmm, bentar, Bu. Oh iya bentar. Share sound. Oh iya, iya. Oh stereo. Mono. Oke. Tadi saya ngikutin punya bapak yang tadi ya. Ngikutin Ya, jadi kayak nggak gini. nggak apa-apa. Tapi ini alat musiknya nggak ada, cuman pegang, cuman spreadnya ini doang ya, yang Ya, Bu, karena apa? tadi iya Bu saya baru ini. Oh, oke, oke. Nanti Bu. Berarti ini kalau dijalankan berarti kan ada yang bunyi ini apa namanya Oke. musiknya. Oke. Namun kalau diklik dia juga cuman gini Pak, ini coba dikasih satu apa namanya satu sprite lagi supaya kita bisa main klik-klik Oh, gitu ya, klik sana boleh klik Bu. sini. Kalau satu nanti Apa ya? bebas. Kalau satu Terserah Bu nanti ya. nggak bisa ngelihat stop gantiannya itu nggak kelihatan. Karakternya. Terserah Bu ya. Bebas apa aja. Ini aja kan. Ya. Terus habis itu kasih suaranya apa? Di sini dulu soundsnya. Heeh. Ya, ini yang mana? Mau pakai tetap mau pakai pop atau suara yang lain? Itu harus ada dulu. Ah, oh gitu Bu ya. Ini Bu ya mungkin gitar Bu ya. Boleh, boleh. Yang mana-mana aja lah. Ya Pokoknya bunyi. terserah aja Bu ya. Oke, yang penting bisa. Oke. Heeh, terus ke code, Repot. ya kan? Jadi ketika ini si Oh, ceweknya ini diklik, kan oh, harus kita kasih code when green flag, oh, when iya. sprite click. Seperti Ketika yang dia kemarin Bu ya. diklik. Iya, Iya. ketika dia diklik baru start sound. Nah, nanti kalau misalnya gantian kliknya itu kan harusnya seperti tadi punya Bu Metrika sama Pak Anto gantian bunyinya. Yang ini kalau yang diklik karakter satunya, yang musik dari karakter yang lain berhenti Oh, gitu. oh, berarti logikanya gimana Bu ya maksudnya? Ini coba ke sini. Oke, di stop dulu Pak Daya. Nah, Ini Pak, code-nya sama seperti ini. oh, When this sprite berarti ini di click, copy aja Bu ya? oh iya, tapi ininya harus dirubah. Karena Oh, soundnya kan nggak ada di sini, nggak ada di mana oh, karakter yang baru. Jadi yang hmm, karakter yang lama itu boleh, code-nya hmm. karena sama boleh ditaruh di sini. Namun ininya harus yang ada di karakter yang baru itu. Oh, Jadi gini, gini. kalau misalnya karakter barunya juga mau main gitar ya, berarti soundnya juga Oh, harus gini paham Bu. dikasih Paham. Tapi codingannya sudah benar kayak code ini Bu, sama. code-nya kayak gini Bu ya? Ini untuk yang pertama kan, ya. Kalau Oh, yang berikutnya, yang lain berarti kan ketika dia diklik, ketika sprite tersebut diklik, hmm. maka dia akan memainkan musiknya gitu. Oh, gini, Bu. Saya coba dulu Bu ya. Ya, silakan Pak. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau diulik-ulik proyeknya, langsung aja share screen.
Nanti kalau nggak ada, kita baru ke project yang lain. Silakan, Pak Zaki. Coba jalankan ya, Bu. Siap, silakan. Ya, suaranya Pak belum di-share ya? Share, Share sound. share sound. Ya, Share sound itu di mana ya? kalau nggak mau Oh ke iya ya, uh, ada. ada Share. di atas share sound. Keren nih. Oke Pak. Pak, itu kan ada yang baru nih, beda dari yang sebelum-sebelumnya. Itu apa namanya karakternya bisa bergerak. Boleh dong di-share supaya Bapak Ibu yang lain juga tahu itu dikasih code apa ya, tambahannya apa Oke, ya gitu. ya. Jadi ketika saya klik drum kit, kan Hmm? stop all sound. Jadi semua Ya. sound yang dari teman-temannya itu berhenti, dia menjalankan soundnya, kemudian itu mengirim broadcast. Ya, Pak boleh dibesarin dikit supaya kelihatan. Ini Saya anu, saya ada tuh Pak kegiatan itu nih Pak. Musiknya, Itu apa oke, yang dia kirim silakan. musiknya, buat musik dari kegiatan teman-temannya itu kan dari berhenti, PKM mahasiswa. menjalankan musiknya, kemudian dia broadcast. Nah, karakternya itu menerima broadcast. Jadi karakternya si Kai ini dia menerima broadcast, kemudian dia langsung ke next custom dan tunggu 1 detik. Tapi diulang cuma 2 kali, jadi nggak lama-lama. Oke, diulang 2 kali berarti apapun dia berhenti di posisi yang mana berarti dia ke kostum berikutnya gitu aja. Ya, kita Oke, begitu begitu gitu. ya, baik. Mungkin ini jadi pengingat saya kemarin menyampaikan ke Pak Anto ya kemarin ya, kalau kita bisa menggunakan broadcast, ya. Nah ini Pak Zaki udah buat broadcast ini Pak Anto. Jadi Ya. broadcast itu untuk mengirimkan pesan gitu ya. Pak boleh dilihat yang tadi broadcastnya Pak? Jadi yang pas drum kit, sorry, yang Ya gitar. gitar, dia kirim broadcast. Ketika diklik musiknya yang gitar, dia kirim broadcast joget 1. Mm, Penerimanya adalah karakternya yang memegang gitar ini yang namanya Kai. mm, Nah, Kai ini dia menerima pesan joget 1, maka dia 2 kali mm. berulang, dia berpindah kostum dan menunggu 1 detik. Biar nggak terlalu Oke. cepat. Kalau kita nggak pakai wait gini, dia perubahannya cepat. Oke, siap, siap. Sip, Pak. Ini Ya. kemarin kan kita belum coba ya, saya cuma sampaikan aja. Nah, ini hal baru yang ditambahkan oleh Pak Zaki. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, maupun belum di stop share ini tentang broadcast tambahannya? Nah, ini sudah ada contoh broadcast ya. Jadi broadcast itu mengirimkan pesan, mengirim pesan untuk melakukan kegiatan, ya. Kemudian siapa yang menerima pesan itu? Yang menerima pesan itu kebetulan hanya satu sprite yaitu si Kai ya namanya ini. Ya. Nah, ini broadcast itu boleh dibaca atau boleh diterima oleh sprite mana saja sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nih ketika gitar itu diklik, kemudian yang joget ternyata bukan cuman Kai gitu. Boleh juga misalnya si siapa ini penyihirnya yang joget juga boleh gitu. Nah, dengan cara ini sama persis caranya seperti ini. Jadi ketika karakter atau sprite tersebut menerima pesan, message, nama broadcastnya apa, maka dia melakukan kegiatan eh, pindah atau ganti kostum. Pak boleh klik costumes, costumes Pak, supaya kelihatan kostumnya memang ada lebih dari satu. Nah, ini Bapak Ibu ya.
Kalau kostumnya hanya satu, tidak akan bisa digunakan untuk pergerakan. Jadi kalau misalnya mau bikin animasi, itu harus ada lebih dari satu kostum, gitu ceritanya. Kalau cuma satu ya dia mau pindah kemana kan nggak bisa ya. Jadi kalau mau dikasih gerakan, eh, maka dia harus mempunyai lebih dari satu kostum. Demikian. Terima kasih Pak Zaki. Oke, sama-sama. Ya, siap. Ada lagi Bapak Ibu yang mau share, mungkin ada tambahan hal baru seperti punya Pak Zaki. Nah, kalau tidak salah kemarin, ya silakan Bu Windu mau share. Tidak ada? Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita mulai dari kita bikin proyek baru ya, Bapak Ibu. Ini gampang sih, tapi saya hanya memperkenalkan variabel. Karena Bapak Ibu ini latar belakang pengetahuan sketsa kan beda-beda. Jadi saya memberikan contoh yang paling mudah. Nanti seandainya ada yang mau explore, silahkan gitu. Nah, nanti saya kasih dua contoh. Bapak Ibu boleh pilih mau mengerjakan yang mana yang berkaitan dengan variabel. Ya, satu contoh hanya menggunakan satu variabel, satu contoh lagi menggunakan dua variabel. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang belum mengetahui atau memahami apa itu variabel, ya kita sambil ini ya, sambil jalan. Variabel itu sangat dibutuhkan dalam coding. Jadi variabel itu adalah sebuah tempat. Sebuah tempat di mana kita bisa memberikan nilai. Ya, nilai. Karena tanpa variabel kita tidak bisa eh, kreatif gitu ya, mengganti sesuatu. Kalau ada tempatnya, itu kita bisa rubah-rubah. Contohnya gini, saya punya variabel eh, apa ya? Nama. Nah, variabel nama. Di variabel nama ini ada namanya Pak Zaki, ada namanya Pak Anto, ada namanya siapa tadi, Bu Metrika, ada namanya Pak Petrus gitu kan. Nah, itu masing-masing nama ini adalah value atau data. Data ini ditaruhnya di variabel nama gitu ya. Mungkin ada variabel lain. Saya kasih nama skor. Mungkin skornya di sini ada 3, 4 misalnya, kemudian 2, 1 misalnya gitu ya. Nah ini angka-angka ini dimasukkan dalam variabel skor. Nah nanti kita akan membuat ini gitu ya, mengisikan namanya value untuk variabel yang kita buat. Contoh pertama adalah membuat variabel skor. Ini mudah sekali karena kita tuh hanya klik untuk proyek yang ini hanya klik eh, apa namanya balon. Ketika diklik balon bisa menangkap balon, maka dia akan bertambah skornya. Ya, oke, saya run dulu. Jadi di sini ada balon, balon-balonnya berterbangan seperti ini ya. Kalau kita bisa tangkap balonnya, Bapak Ibu perhatikan skornya. Skornya berjalan. Kalau saya salah klik, misalnya saya klik merah, maka skornya berkurang. Lihat ya, 10, kemudian saya klik merah, turun 5. Seperti itu ya. Nah, ini variabel. Sehingga kalau kita misalnya apa namanya
terjadi perubahan skor, itu yang berubah adalah isi dari variabel skornya. Gitu. Cara membuatnya itu di sini ini saya stop dulu. Ada variabel ini. Nah, variables. Di variables ini kita klik make a variable. Ya, kemudian ketikkan nama variabelnya skor gitu. Nah, di sini nanti akan muncul variabel skor di sini. Variabel skor itu harus sebaiknya kita set nilai awalnya itu 0. Nah, itu meletakkan set skor to 0 to 0 itu di bawahnya when green flag klik dimanapun saja di balon yang mana aja boleh. Tujuannya adalah supaya setiap kali kita mengklik bendera hijau, maka skornya itu selalu kembali ke 0. Nah, itu. Kemudian ketika kita mengklik balonnya, ini kebetulan balon merah saya yang lain dulu. Nah, ini ketika kita klik balonnya, ini kecil amat. Nah, when this sprite click, play sound pop ya. Jadi bunyi suara pop itu ketika kita klik balonnya, lalu change score. Skornya akan ditambah 1 gitu ya. Kemudian change color effect by 25 ini bebas-bebas aja. Mau berapa nanti Bapak Ibu boleh lihat ya, ini efek warna. Nah, kalau misalnya yang merah, balonnya merah itu dia berkurang. Berkurang nih, berkurang min 5. Jadi kalau misalnya kita klik balon merah ya, balon merah, maka skornya berkurang 5 gitu ya. Nah, kode ini sama untuk semua balon. Jadi balon mana aja itu akan bertambah 1. Lalu bagaimana dengan pergerakannya? Pergerakannya ini pakai ini. Forever go to random position. Jadi dia bergerak pindah ke posisi acak. Ya, kemudian dikasih wait 1 detik. Kenapa dikasih wait? Ya, seperti yang disampaikan Pak Zaki tadi, kalau misalnya nggak dikasih wait, pergerakannya akan sangat cepat, gitu ya. Saya kasih contoh. Jadi kalau misalnya kita buat misalnya kemarin kayaknya udah saya tunjukkan juga yang perpindahan tempat ya pakai go to random position gitu. Ini kemudian ada forever tadi, lalu ada go to random position. Nih, kita lihat hasilnya. Nah, ya kan? Oleh karena itu kita harus mengatur durasinya. Durasinya itu kita kasih wait. Nah, weightnya ini sih terserah ya. Ada anak itu siswa itu yang kalau 1 detik dia udah bisa menggerakkan mouse menangkap. Ada yang agak lambat ya itu Bapak Ibu guru kreatif aja diganti waktunya gitu 2 detik, 1,5 detik. Jadi pergerakan sprite-nya akan lebih lambat. Nah, ini untuk anak-anak TK, anak-anak SD gitu ya, kelas kecil. Nah, ini bisa diberikan ya. Ini untuk membiasakan penggunaan mouse dan klik sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian variabelnya itu kita buat di sini, skor. Oke, kemudian di awal kita kasih set skor, ini diganti skor ke 0. Jadi setiap kali kita mulai skornya selalu 0 ya. Kemudian ketika sprite-nya itu diklik, berarti events-nya adalah when the sprite click. Maka kita change, rubah variabel skornya dengan 1. Nah, jadi ketika saya bisa menangkap si kucing, maka skor saya akan bertambah. Kalau mau tambahkan suara, ya boleh pakai start sound atau play sound. Ini ya. Ya. Nah, tuh. Oke ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu ini challenge untuk yang sudah eh, apa namanya explore ya, sudah explore banyak gitu. Contohnya pakai 2 variabel. Nih, nanti saya ingin tahu siapa yang mau membuat project ini. Ini kebetulan
perkalian. Jadi nanti kita butuh dua variabel, minimal dua variabel ya kan, yaitu variabel untuk bilangan pertama dan variabel bilangan kedua. Nah, ini. Jadi nanti ada dua angka nih yang muncul di sini. Kemudian jawabannya di sini pakai ask. Tuh ya. Kalau misalnya benar, maka akan You are correct. dikatakan you are correct. Kalau misalnya salah, try again gitu ya. Try again. Nah, seperti itu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat variabelnya ada first number atau angka pertama dan second number atau angka kedua. Kalau hasilnya mau ditampilkan, berarti butuh satu variabel lagi untuk menampilkan hasil di sini, ya. Nah, itu nanti eh, masing-masing variabel itu mewakili satu sprite. Nah, di angkanya itu seperti ini, ada lebih dari satu kostum. Ini contohnya ada angka 1 sampai 5. Nah, ini untuk yang kelas ya kelas 3 kelas 4 bisa lah bikin kayak gini ya. Tuh. Di sini nanti di random, angka yang muncul tuh di random ya. Nah, kemudian nanti ditampilkan di sini. Cara randomnya itu tinggal switch kostum pakai ini. Nah, oke. Kalau misalnya masih mau explore pertama kali, bikin dulu Bapak Ibu buat dulu satu satu sprite yang terdiri dari misalnya 5 angka seperti tadi. Kemudian kalau diklik, maka dia akan berubah eh, kostumnya seperti kemarin itu loh, kan berubah kostum ya. Kalau kemarin kan huruf ya kan. Huruf apa ya? Nah, sekarang ini angka. Jadi angkanya itu ada dalam satu sprite gitu. Kalau udah bisa, maka nanti bikin sprite yang kedua. Nah, di sini akan kita terapkan juga broadcast. Jadi nanti di sini ketika when green flag klik broadcast bill 2 gitu ya. Karena ini angka yang kedua yang ini. Maka when I receive bill 2 switch kostum. Jadi ketika dia ada message yang menyatakan bahwa dia menerima pesan dari bill 2, maka dia akan merandom kostumnya, mana yang mau ditampilkan. Nah, itu dulu deh. Nanti kalau itu sudah bisa, dua-duanya muncul, baru perhitungannya seperti apa. Ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu? Boleh pilih proyek pertama atau proyek kedua. Tergantung ini kemampuan dan interest Bapak Ibu masing-masing. Boleh yang demo ini ya pop balloon atau yang demo multiplication coordinate ini juga boleh. Ya, jadi ini penerapan matematika kalau yang ini dalam coding. Kalau yang ini tadi masih untuk kelas kecil, klik-klik gitu ya, supaya dapat angkanya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya stop share. Kemudian silakan Bapak Ibu apa namanya buat yang sederhana aja nih balonnya nggak usah banyak-banyak, satu aja nggak apa-apa gitu. Supaya bisa nambah skor. Kemudian kalau udah bisa jalan, tambahkan satu balon lagi yang mengurangi skor gitu. Ya, itu aja dulu. Kemudian yang ini kalau mau coba yang ini berarti bikin dua variabel, first number atau bilangan pertama dan bilangan kedua gitu. Aman Bapak Ibu? Halo, halo. Coba sih saya mau lihat. Oke, silakan. Sama seperti tadi ya Bapak Ibu. Eh, Ini jam 2, berarti kita lihat progresnya jam 2 lebih 10. Ya, tidak harus selesai, tapi saya mau lihat aja. Gitu. Silakan, silakan. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Kalau dia masih bingung, mungkin tadi proyek yang sebelumnya masih ada yang mau tanya juga boleh. Aman ya? Nggak pusing kan, Bapak Ibu? Buat yang itu dulu deh, yang apa namanya? Balon, balon. Buat yang balon dulu. Yang satu
apa namanya tadi? Satu variabel. Jadi tujuannya belajar mengenal variabel, Bapak Ibu. Mau. Gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau coba, ada yang mau langsung share screen juga boleh. Oke ya, saya tampilkan contohnya dulu untuk yang ini tadi supaya dapat inspirasi. Ini ya. Jadi balonnya ini boleh boleh satu, boleh lebih dari satu. Tujuannya adalah untuk eh, merubah isi variabel. Mungkin kodenya ditunjukkan dulu aja, Bu. Masih sering lupa. Oke. Ya, Saya buatkan aja yang baru karena ini kodenya cukup panjang nanti daripada bingung. Oke, sambil jalan ini sambil saya ini ya, saya buat contoh gitu. Jadi Bapak Ibu langsung aja jalan bikin proyeknya masing-masing. Oke, pertama ya seperti biasa ya, bikin backdrop. Terserah backdropnya mau yang mana, dicari yang sesuai. Kemudian ambil balonnya. Ini balon yang ada itu kostumnya itu hanya ada tiga warna. Kalau mau dirubah-rubah silakan. Mau dikasih gambar-gambar dot-dot kayak tadi juga silahkan gitu ya. Nah, kemudian membuat variabel. Variabelnya eh, namanya skor gitu ya. Kemudian ini make a variable score for all sprites untuk semua sprite lalu klik OK. Nah, ini nanti di sini dia akan muncul nih skornya. Muncul di sini. Skor 0. Gitu ya. Namun untuk memastikan supaya skornya itu tetap 0 kapanpun kita mainkan, maka kita harus istilahnya set skornya ke 0 di bawahnya when green flag click. Jadi taruh dulu eventnya when green flag click lalu ambil set score to 0 gitu ya. Jadi set skor variabel skor ke 0. Nah, skor akan bertambah jika kita klik. Berarti kita harus ke events when this sprite click gini ya. Kemudian skornya bertambah satu. Nah, bertambah satu itu pakai change. Change ini jangan lupa dirubah ke variabelnya, yaitu variabel skor. Dengan satu. Kalau misalnya ada murid tuh biasanya saya nggak mau nambahnya satu, mau lima boleh-boleh aja gitu ya. Skornya mau tambah lima juga boleh, tinggal diganti seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita jalankan, kalau diklik, klik, 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 klik kan, tambah 5 kan. Nah itu, ya kan, 70, 80, dan seterusnya. Nah sekarang kita harus memberikan gerakan. Gerakannya di mana? Gerakannya kita letakkan di sini, di bawahnya set score, di bagian ketika bendera hijau diklik. Kenapa? Karena supaya ketika kita klik bendera hijau, maka dia akan mulai bergerak gitu. Seterusnya sampai kita klik stop. Nah, karena seterusnya maka kita butuh forever. Nah, forever ngapain? Selamanya, selamanya ya kalau yang pakai bahasa Indonesia itu selamanya.
kita pindah dia ke posisi acak pakai go to random. Nah, seperti tadi kalau nggak ada waktunya dia cepat sekali dan itu membuat playernya kesulitan mengklik. Maka kita harus kasih wait. Wait 1 detik. Maka dia akan berubah-ubah posisinya setiap 1 detik. Jadi kita tinggal klik, klik, klik gitu ya. Nah, seperti itu. Nih saya kembalikan ke 1. Ini untuk yang apa? Eh, klik balon. Kalau pada saat diklik balonnya, kemudian mau tampilkan suara, ya tinggal dikasih play sound. Mohon maaf Bu, gimana Bu Ya, masukkan skor yang di balonnya itu nah Bu? Tadi ada skor yang di apa di background. Itu Ibu saya lihat ada skor 3. nggak ada. Backgroundnya kosong. Yang ini Bu, yang Ibu ada skor 3 nih. Mana skor dia? Itu kalau diklik. Oh, Kalau diklik, skornya selalu mulai dari 0. Kalau diklik, balonnya skornya bertambah 1, 2, 3, 4, 5. punya saya kok ini Bu ya nggak ini ya. Saya lihat Oke, coba di-share. Kita lihat. coba Bu. Saya share Bu ya. Oh, ntar Bu saya ini dulu share project. Oh, di sini. Aku di punya saya mana ya? Share sound jangan lupa, Pak, kalau ada suaranya. Aku karena saya pakai 2 ini juga bentar Bu. Pakai Oke. apa namanya? 2 device Bu. Ya, ya. Atau ini aja Bu, lanjut aja dulu Bu. Lanjut aja dulu Bu. Device-nya dua-duanya masuk ke Zoom, Pak. Itu aja yang masuk ke Zoom Bu. Oh ya, kan tadi udah share screen ya, Pak, ya? Tadi udah bisa Ya, kan? tadi saya buat ini kan, jadi supaya bolak-balik, makanya saya buka laptop lagi sih Bu. Oke. Variabel kosong. Variabelnya memang kosong. Tapi kalau diklik baru muncul tambahannya. Boleh di-share supaya kita bisa lihat. Bu Mas Saya Latun. cari Bu ya, bentar. Ini caranya basic. Variabelnya selalu awalnya memang kosong. Dia akan bertambah jika apa namanya? Sprite-nya itu diklik gitu. Di share screen Bu Mas Latun. Kalau tidak di share screen tidak bisa lihat, nggak bisa ngawang-ngawang. Kalau diklik udah bisa ini nggak? Udah bisa nambah belum? Atau kosong dari awal terus diklik nggak bisa nambah? Kalau tidak bisa menambah, Saya Bu ya, saya screen Bu ya. ya oke, silakan Pak. Hmm, Masukin ini Bu. Hmm. Ya ini kan karena Bapak kalau diklik skornya nambah 5 kan. Ya, saya tadi mau ikut Ibu. Nah, Nah, ini boleh dikasih Pak supaya nggak terlalu cepat. Nanti muridnya nggak bisa ngeklik tuh. yang mana Bu? Dikasih wait, wait, Oh, wait. Nah, di sini dikontrol itu ada wait 1 detik, tambahkan di bawahnya go to. gini Bu ya. Nah, iya kan, jadi lebih terkendali. Ini satu lebih ke detik. logika Bu ya sebenarnya Bu ya. Iya, yang Iya. belajar coding kan memang belajar logik. Iya, iya. Jadi kan ngajarin anak-anak supaya belajar logika, logical thinking, creative thinking, gitu kan. Itu makanya coding itu diajarkan tujuannya untuk anak-anak bukan untuk gimana-gimana, tapi belajar logical thinking, kemudian creativity, gitu ya, Ada if sama critical well thinking, ini Bu gitu. ya. Mm-mm. Ini skornya kok nggak muncul ya? Makanya Bu tadi ya saya itu kenapa skornya nggak Oke, muncul? ini Kak Pak ke variables. Ini Variabel. ya dicentang Pak skornya ini dicentang. Kotaknya ini dicentang. Kotak ini Bu ya. Kotak Ih, sebelahnya skor, Pak. oh ini. Iya, tuh muncul kan? Oh, oke oke oke. Oh itu. Ya, Ya, gitu. Pak, jadi saya gerakan Bu ya. Ya,
Di di Oh, nggak mau. stop dulu baru di klik lagi lalu diklik balonnya Pak supaya nambah skor itu diklik balonnya. Kan tujuannya kalau Klik diklik balon. balon sini Maksudnya Pak balonnya di sini Pak. Yang di stage-nya. di sini, Bu. Ini Pak yang di sini yang jalan ini balonnya. Balon yang jalan diklik. Oh, Nah, oh iya, oke iya. gitu Pak. Oke, oke, Bu. Sip, sip, sip. Makasih, Bu. Oke Pak. Gitu Pak. Jadi nanti muridnya itu belajar untuk menggerakkan apa namanya mouse untuk menangkap itu ya. Nah, ini paling mudah apa kodenya. Jadi untuk kelas-kelas kecil seperti kelas 1, kelas 2 itu eh, sangat mudah ini project ini. Ada lagi. Bu. Oh, udah bisa Bu Muslatun. Sip. Sudah ada contohnya kan ya. Yang lain silakan Bapak Ibu yang mau explore, yang udah ada tambahan-tambahan keren-keren kali atau yang project kedua. Bu, kalau Ayo misalnya silakan. apa bikin satu objek, tapi itu yang tujuannya untuk mengurangi bagaimana, Bu? Ini saya sudah jadi apa? Udah nyoba yang apa? Project balon, tapi beda itu loh, beda objek. Saya Ya, share boleh. screen gitu ya. Silakan. Nah, seperti ini, Bu. Saya jalankan dulu, Bu ya. Ya. Hmm. Seperti ini, Bu. Ini nambahkan. Ya, ini nambah. Tapi kalau misalnya kita apa buat objek lagi, kita Apa namanya tinggal di change change variabelnya tinggal pakai min. berarti bikin objek baru, Bu ya. Iya. Oh iya, iya, Objek iya. baru yang code-nya tuh sama seperti ini tapi change-nya ini main. Oh Main gitu ya. berapa Iya, iya, misalnya? iya. Main 5 gitu atau main Iya. 2 gitu. Bikin objek baru terus ini diduplicate, tinggal Ya. dimin gitu, Bu ya. Iya, Oh iya, iya, jangan iya. lupa kalau soundnya apa ngikut tetap harus di ini ya Pak Iya. ya, Oke, apa oke. namanya suaranya disertakan juga Oke, oke. atau Atau ganti ganti suara. suara. Oke, siap, Bu. Oke, saya coba dulu. Oke, Oke, siap makasih, Pak. Bu. Ya, sama-sama Pak. Makasih. Ya, lagi yang mau share screen. Ada yang buat project kedua yang pakai dua variabel. Adakah? Ini sayang 10 orang tidak hadir ya. Mari, 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 Bapak Ibu yang lain silakan ditunjukkan hasil kerjanya atau mau saya tunjuk ya. Yang belum, yang belum. Silakan. Kalau dia mau share screen langsung aja share screen. Kalau yang dari Google Classroom itu ada materi dari Pak Rahmat itu membuat cerita. Nanti saya akan berikan contoh, contoh yang cerita itu yang seperti apa. Silakan Bapak Ibu yang mau share screen, yang mau bertanya atau yang mau menunjukkan hasilnya untuk kita ulik bersama-sama. Kalau tidak ada, saya tunjuk satu ini ya, satu orang Bapak Ibu. Gimana, gimana? Kalau satu sprite itu apa bisa otomatis tambah jumlahnya? Maksudnya gimana nih Bu Metrika? Boleh ditunjukkan? Otomatis sih kalau pakai change, otomatis nambah karena kan dia manggil variabelnya. Pakai lebih dari satu variabel pun dia juga
bisa pakai variabel yang Ini sama. maksudnya bukan Mm-mm, ini. mm-mm. Kalau misalnya ini apelnya mau tambah terus gitu loh Bu maksudnya. Heeh. Oh, spreadnya nambah Ya, terus jadi jumlahnya. kan ini cuman ini jumlahnya ada empat aja gitu. Apakah kalau misalnya mau nambah apel itu harus di sini manual nambah satu apel lagi atau ada ada perintahnya khusus gitu? Ada, boleh dua-duanya bisa. Jadi mau pakai 2 sprite juga boleh, bisa gitu ya. Kemudian kalau mau 1 sprite itu pakai clone namanya. Clone. Nanti boleh dicoba cari ya clone. Nah, clone itu ada di eh, coba ke create clone di sebentar. Kalau nggak di events di control, coba diklik events, create clone. Ada nggak? Oh berarti di control terus ke bawah. Nah, itu ada Oh create ini. clone. Nah, itu. Ya. Besok kalau boleh di reminder saya nanti saya kasih tunjuk yang create clone karena ini em, lebih kompleks lagi. Jadi nanti satu sprite itu bisa menduplikasi dirinya sendiri, makanya disebut clone. Nanti dia bisa muncul lebih dari satu gitu. Ya, kalau yang mudah ya bikin 2 misalnya gitu. Kalau apa anak-anak itu biasanya apelnya mau bikin 2, kemudian banananya 3, misalnya gitu bikin sendiri-sendiri. Tinggal duplikat aja ininya udah bisa. Apa namanya apelnya klik kanan duplikat itu sekalian sama code-nya udah terduplikat sebenarnya. Ya, nanti tinggal coba diklik kanan Bu. Ini klik kanan duplikat. Heeh. Jalankan. Nah, kan Iya, iya, iya. gitu. Itu cara mudahnya. Iya, iya, iya. Karena dia random jadi ya nggak harus sama posisinya kan, dia random masing-masing gitu. Ya, terima kasih Bu. Oke ya. Ya. Nah, contoh yang dibuat Bu Metrika ini akan lebih keren lagi kalau misalnya dibuat ini Bu, ada keranjangnya atau mangkuknya. Kapan hari sepertinya udah saya tunjukkan, cuman saya ulang lagi seperti ini contohnya. Hmm, jadi dia kayak game menangkap ini ya, menangkap fruit catcher namanya. Oke, saya share screen. Ini akan lebih menarik kalau anak-anak buat project bersama-sama, buat projectnya seperti ini, ya kan? Jadi kita tinggal geser nih. Nah, ini pakai keyboard yang kayak kemarin. Kita kan udah belajar nih gerakan keyboard kanan kiri, tangkap. Kalau misalnya lolos, suaranya beda. Nah, ini bisa ditambahkan dengan skor. Jadi kalau misalnya dia menangkap apa namanya, bisa menangkap apelnya, skornya akan bertambah gitu. Ini bisa banget dibuat seperti itu, ya. Nah, jadi yang kita buat bisa digabungkan dengan kemarin-kemarin, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita mau tambahkan skor, kita tinggal buat skor. Ini kan udah ada nih skornya. Nah, skornya itu ketika dia mengenai bawel, maka kita change, change score by 1. Nah, jangan lupa skornya tuh di set di awal supaya selalu 0. Nah, kayak gini. Kalau nggak di set 0, dia terakhir baca berapa ya itu yang ditampilkan. Nah, tuh tambah 2, 3, 4 ya. Kalau lolos kan misalnya gini nggak kena. Nah, nggak ada tambah. Nah, itu pakai touching. Seperti itu. Silakan Bu, siapa? Bu Metrika kalau mau tambahkan nih. Tambahkan mangkok atau ada sprite keranjang kalau nggak salah ini. Mana ya? Gelas, ada keranjang. Buat nangkep mangkuknya gitu. Nih basket nih take out ini juga bisa. Nah, nanti dikasih kode menggerak kanan kiri, bergerak kanan kiri nih. Right arrow, left arrow seperti kemarin. Boleh pakai move, boleh pakai change, change X.
X10 ke kanan, X change X by min 10 ke kiri. Nah, di apelnya itu ketika dia apa namanya? mengenai mengenai mangkuk si bowel, yakni if touching bowel, maka eh, change score by one. Tambahkan skornya menjadi 1. Lalu ada suaranya gitu. Nanti kita boleh deh bikin ini. Tadi Bu Metrika udah kasih contoh. Nah, sebelum saya lanjut ke ini, ke Catch di Apple ini, silakan kalau ada yang mau share screen, mau dilihat projectnya. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, saya kasih tunjuk cara membuat project yang tadi, lanjutannya seperti apa. Fruit catcher. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau tanya, boleh di chat, boleh langsung share screen. Kalau langsung screen, langsung kita ulik-ulik eh, code-code-nya. Boleh dong, siapa ya yang belum? Bu Clarissa Stefani, udah buat Bu? Boleh ditunjukkan? Boleh di-share screen? Menangkap balon. Halo, Ibu Clarissa. Oh, Bu Maslahatun ini pakai 2 perangkat ya? Namanya 2 soalnya. Silakan Bapak Ibu responnya supaya kita bisa lihat progresnya. Ibu Siti Muzayana, bagaimana Bu progresnya? Aman? Boleh di-share screen. Kalau misalnya terlalu cepat disampaikan ya Bapak Ibu, jadi saya bisa kasih contoh yang tidak terlalu membingungkan. Bu Siska mau tanya lagi, Bu. Ini Silakan kan Pak. saya sudah bikin, Bu, ya, satu objek yang tujuannya itu untuk mengurangi. Ya, Tetapi ini, Bu, misalnya apa skornya kan masih nol. Terus yang dikurangi itu apa, kalau misalnya yang objeknya yang serangganya ini diklik dikurangi, itu yang diskornya itu -1. Kalau misalnya apa, gimana Bu ya jelaskannya? Gini, coba share kan screen Pak, sambil share ah, screen aja. oh ya, saya jalankan aja, Bu, ya. Ya, Nah, ya. ini, Bu. Ini kan saya klik ini kan -5 ya. Heeh. Tapi kan posisi awalnya itu nol, supaya misalnya ini diklik apa ke nol gitu, nggak nambah, itu bagaimana, Bu, ya? Maksudnya nggak berkurang, kalau Ya, posisinya nol maksudnya nggak nggak berkurang. berkurang. Jadi kan kalau kalau misalnya ini diklik tambah, diklik ini kan nambah. Terus kalau diklik Hmm. ini berkurang. Tapi kalau nggak sengaja diklik ini, posisinya tetap nol, nggak apa, nggak tambah minus gitu loh, Bu. Seperti itu sih. Hmm. Itu Tapi bagaimana, nanti Bu? kalau misalnya berjalan, pada saat gamenya berjalan, kemudian apa namanya itu, dia terus pencet itu sampai melewati nol, maksudnya sampai minus gitu, tetap diperbolehkan atau tidak? Nggak boleh, nggak boleh Nggak boleh minus tetap gitu. nol sih, Bu. Itu bagaimana, Bu? Oke, Untuk apa logika sama codingannya ini loh, Bu, dipilih yang mana? ya baik. Boleh Pak di stop share. Ya Bu Windu, nanti share screen ya setelah saya menjelaskan punyanya Pak Anto. Kalau nggak di share screen saya nggak bisa lihat Bu, nggak bisa awang-awang saya. Harus lihat baru tahu. Oh iya ini yang salah. Baik, ini nambah ya Pak Anto. Ini si biru ini nambah. Saya kasih 1 balon lagi. Si kuning ini akan mengurangi ya.
Oke, skornya berarti ini saya buang dulu. Skornya berarti main 5 kan, misalnya gitu ya. Kemudian eh apa namanya? Ada suara tetap. Nah, kalau misalnya skornya itu nggak boleh apa namanya? Nggak boleh di bawah nol, kita kasih if, Pak. Kita kasih if ya. Jadi kita kasih di if itu ada di kontrol. Ini kasih if, boleh di kalau saya sih ini biarin berjalan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita coba taruh di sini. Kemudian ambil dari operator. If ini sama dengan ya nanti kita cek ada kekurangan di mana, ada bugnya tidak. Jika skornya skor sama dengan nol, maka kok nol sih? Lebih kecil. Maaf, lebih kecil dari nol, maka skornya tetap nol, gitu kan? Set skor to nol, gitu ya Pak ya. Jadi kita cek dulu nih. Nah, gini kan, terus kita klik. Nih, nih, nih. Ya kan Pak? Tetap nol kan? Ya itu Bu Padahal maksudnya. si kuning ini Ya, kan harusnya main. ya. Kalau apa bikin game terus dikliknya yang berkurang loh kok tambah minus itu kan kadang jadi bug gitu Bu. Itu ya Ya, maksud saya. ya. Misalnya gini kan, udah dapet 3 terus klik ini. Nah, ya kan? Nol kan? Nggak main 2 kan? Ya kan? Nah, ya kan? Nggak main Ya, 4 juga. Nah, jadi setiap kali setelah waktu sprite-nya itu diklik, ketika dia ngecek pakai if dicek, jika skornya lebih kecil dari nol, dia tetap nol gitu. Yang ditampilkan tetap nol. Itu ya. Oke, lanjut Bu. Siapa tadi? Bu Windu. Share screen dulu Bu Windu. Saya ini harus melihat apa namanya? Projectnya. Ya, yang mana yang mana? Kebanyakan ini variabelnya Bu. Variabelnya satu aja. Yang ini nggak usah ditampilkan. My variabelnya centangnya dihapus, Bu. Centangnya ini dihapus. Ini, Bu. Kelihatan ya annotate saya. Nih, centang yang di sebelah kiri ini, Bu, dihapus aja. Di uncheck, di uncheck. Centangnya dihilangkan. Nah, jadi yang muncul hanya eh, skor. Oh, yang dipakai untuk skor yang balon apa yang my variable? Karena namanya balon bukan skor. Ini bisa di rename sih. Klik kanan kalau mau dirubah jadi skor misalnya gitu. Tapi kalau tetap juga nggak apa-apa. Klik kanan kalau mau merubah namanya. Ya, suaranya yang mana, Bu? Coba dilihat di sound. Ini di scroll ke atas. Kita lihat dulu. Ini yang di sini. Scrollnya di sini. Dari sini, Bu. Sebelah kanan, kanan. Scrollnya dari sebelah kanan. Kita butuh lihat tab soundnya. Bukannya di situ, Bu, yang di scroll ke atas. Ini. Ini yang apa namanya? Sebelah kanan ini kan ada scroll bar nih. Yang ini kanan, kanan, kanan Bu. Kelihatan annotate saya nggak ya Bu ya? Nah, ini kan ada scroll bar, itu diklik ke atas. Oke, good. Nah, di sini Bu, sounds-nya. Ini harus ada suaranya. Ya, masukkannya suaranya itu di sini. Di bawahnya ada speaker ini. Itu kelihatan ujungnya itu. Kalau nggak kelihatan, kalau Ibu nggak kelihatan, turunin lagi. Scroll barnya, naik turun. Nah, seperti itu. Ambil suaranya, diklik aja. Oh, jangan yang record, jangan yang record.
Ini kalau ini ibu merekam suaranya sendiri gitu. Jangan yang record. Ini di close aja. Ya, di close. Ditutup. Bukan yang record, Bu. Bukan yang record. Itu record. Record itu merekam. Ini di klik yang ini aja. Yang choose. Choose. Atau ya, choose sound. Ya, diklik lagi. Nah, itu dia. Ya, itu caranya. Boleh ambil salah satu, Bu. Yang mana? Nah, kemudian ini boleh di close, Bu, supaya tidak mengganggu. Yang allow itu ditutup aja. Nah, ya, diklik. Ya, diklik tanda silangnya. Oke, kembali ke kode, Bu. Kembali ke kodenya ini di scroll lagi ke atas. Di scroll ke atas lagi, ya supaya bisa ke tab kode. Code. Kembali ke code. Nah, baru di sini ketika dia diklik, ini yang mana ya, Bu ya? Yang main klik-klik kan? Iya kan? Kita lihat ya, kita coba ke events, Bu, ke events. When the sprite click, ketika sprite-nya diklik, taruh di sini, Bu. Ya, klik tahan, geser, letakkan di tengah, di sini, Bu. Ya, ketika dia diklik, maka bunyikan suaranya. Nah, itu ngambilnya dari sini. Dari sounds. Dari sounds. Ya, ini ambil boleh yang ini dulu deh. Play sound. Diletakkan di bawahnya when the sprite click. Boleh yang start sound, boleh yang play sound. Ya, diletakkan di bawah sini, Bu. Nah, oke. Ya, baik. Sekarang apa namanya dijalankan, diklik bendera hijau. Ya, kemudian diklik ini, diklik sprite-nya. Nah, ada suaranya tidak, Bu? Sudah ada kan? Nah, seperti itu caranya. Ini benar betul kan yang dipakai ini tadi kan suaranya. Coba diklik pilihan suaranya. Tadi yang dipilih cuma satu kan? Harusnya betul. Sudah, Bu? Sudah bisa? Udah bunyi ya suaranya ya? Karena saya nggak dengar suaranya karena mungkin belum di share sound. Kalau sudah bisa, tidak ada pertanyaan lagi, boleh di stop share. Kalau masih ada pertanyaan apa Bu yang mau ditanyakan? Nah, silakan Bapak Ibu lain kalau ada yang mau ditanyakan atau mau share screen. Kalau tidak ada, saya, saya mau memberikan contoh seperti yang punya Bu Metrika ya tadi. Eh, apa catch di Apple, fruit catcher. Bu, saya mau tanya dulu nih Bu Metrika, boleh share screen? Code untuk membuat buah-buahannya tadi bisa turun ke bawah seperti apa? Boleh dibantu share screen Bu Metrika? Ya, dibesarkan Bu. Nah, ini pakai go to random position. Ini yang paling mudah. Jadi nanti acak ya. Ya. Dia acak di mana, kemudian tinggal diklik gitu kan. Nah, kalau yang ini pindah-pindah kan, coba dijalankan Bu. Nah, itu dia pindah-pindah. Nah, diklik ini. Nah, tuh diklik ada suaranya, ada skornya. Oke, sip. Kalau tadi kita pakai balon, eh,
Ini Bu Metrika pakai buah. Oke, boleh di stop Bu Metrika, terima kasih. Sekarang eh, saya mau buat untuk yang tadi tuh, eh, fruit catcher. Ya, karena saya pakai apa namanya? Saya pakai ini ya, buah balonnya saya hapus. Jadi, misal apple satu, apple-nya satu, saya pakai ukurannya agak kecil dikit deh, 70 ya. Kemudian saya mau menggerakkan dia ke bawah ya. Seperti kemarin Bapak Ibu saya sudah menjelaskan tentang X dan Y. Maka saya pakai working flag klik, kemudian saya pakai forever untuk menggerakkan dia terus ya, dia bergerak terus, tapi ke bawah gitu. Saya pakai change Y. Kita bisa pakai change Y, nggak usah cepet-cepet, pakai main 5 aja. Kenapa main 5? Karena ke bawah. Kita lihat hasilnya. Nah, ya, turun ke bawah. Seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa bagian bawah ini 100 min 180. Paling atas Y itu 180, ya kan? Sedangkan X itu 240 paling kanan, paling kiri min 240, ya kan? Artinya saya mau cek ya, mau cek dia posisinya apakah sudah mencapai min 180 atau belum. Kalau sudah, maka kita pindahkan si apel itu ke atas lagi gitu. Nah, oleh karena itu, karena ada pengecekan, maka kita pakai if. If itu jika. Jika, gitu kan, di sini. Jika posisi Y itu lebih kecil dari min. Nah, ini kan matematika ya, Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu juga belajar matematika di sini. Jika posisi Y position itu lebih kecil dari min 180, maka dia harus kita kembalikan ke atas. Nah, kita pakai set Y. Kita kembalikan ke atas. Posisi Y paling atas adalah 180. Kalau kita jalankan, maka jadinya seperti ini. Nah, ya kan? Tapi maunya kita bikin game itu apalagi jangan di situ-situ melulu posisinya gitu kan. Bisa kanan kiri lah. Maka kita kasih bisa pakai go to, bisa pakai set X. Tapi X-nya ini random. X-nya ini random antara min 240 sampai 240. Nah, jadi sudah ya. Dia udah turun ke bawah nih. Kemudian harus ditangkap gamenya tuh karena tangkap eh, eh, apa buah ya, fruit catcher, maka saya kasih nih mangkok. Mangkoknya saya taruh di bawah sendiri. Nah, ya kan? Gini. Supaya dia tidak pindah-pindah posisi awalnya, maka saya beri di bawahnya when green flag click itu go to XY. Ya, ini di mangkok ya. Bapak Ibu lihat di sini ini mangkok nih. Go to X ya. Jadi go to X posisi di sini. Kemudian saya mau menggerakkan dia ke kanan dan ke kiri. Kita pakai yang paling mudah adalah when space key press. Saya pakai panah kanan, ya. Nah, kemarin yang saya sampaikan itu pakai change kan, change X. Ya, 10. Kalau ke kiri saya tinggal duplicate aja. Kemudian left, lalu main 10. Nah, seperti ini. Kita lihat. Jadi ini saya menggerakkan ke kanan dan ke kirinya itu pakai keyboard. Ya, kayak gini. Nah, bagaimana caranya supaya kalau kita kalau kita bisa menangkap apelnya, skornya tuh bertambah. Nah, itu saya harus ngasih kodenya di apel aja. Gini, karena apelnya akan mengenai mangkuknya. Supaya skornya itu kembali ke nol, setiap kali kita jalankan, maka kita pakai yang namanya set score. Kayak tadi ya, set score to nol. Nah, kalau misalnya dia mengenai mangkuk, itu berarti kita butuh satu if lagi. If, nah ini pakai touching.
Touching itu jika dia menyentuh bowel, maka skornya akan kita tambahkan. Nah, change score. Kemudian mungkin mau pakai suara, ya seperti tadi lah ya, gitu pakai suara. Ini. Kemudian apalagi? Oh, dia harus dikembalikan ke atas. Duplikat aja ini set Y. Nah, udah kita coba jalankan. Y. Nah, tuh. Ya kan? Nah, jadi nanti kalau mau tambah apa namanya? Buah yang lain eh tinggal ambil misalnya banana. Banananya ukurannya dikecilin dikit 50. Kecilan 60. Nah, code-nya kan mirip-mirip nih sama seperti siapa ini? Si Apple. Ya udah duplikat aja. Duplikat itu ada dua cara. Kemarin kan saya kasih contoh yang kayak gini kan, dimasukkan ke spread tujuannya. Tapi kalau mau lebih mudah ini bisa pakai backpack. Backpacknya diklik, masukkan dia di backpack. Ini biasanya kalau dipakai lebih dari satu spread, lebih enak pakai backpack juga. Lalu di backpack itu ditaruh di sini. Nah, ya kan? Udah sama persis dah. Nggak ada yang diganti-ganti lagi. Cuman kita cek soundnya com apa bukan nih. Oh, byte. Saya mau pakai byte. Nih, di sini emang pakai byte. Nah, kita cek lagi. Udah code-nya sama persis. Skor itu boleh satu aja. Jadi ini nggak pakai karena udah dipakai di mana? Apple cukup satu. Coba kita jalankan. Ye. Nah, ini anak sekali kalau bisa bikin kayak gini. Nah, kayak gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Mudah kan? Asik kan? Nah, itu contoh. Contoh untuk yang hmm, apa namanya fruit catcher. Ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh yang tadi? Masih perlu saya share screen kah? Iya. Oke. Yang ini coba backpacknya saya turunin. Nah, ini untuk kode yang di buah. Kalau yang di bawah kemarin kan udah ya kanan kiri. Jadi ada dua if. If itu adalah kondisi. If ya jika posisinya lebih kecil dari min 180, maka set Y-nya itu dikembalikan ke 180. X-nya itu antara min 240 sampai 240. Jadi dia boleh ke sana kemari gitu. Tapi selalu di atas karena ada set X gitu. Sedangkan yang ini touching bowel, kalau dia mengenai mangkuk, maka skornya ditambah, kemudian ada suara, kembalikan lagi posisinya ke atas gitu dan turun lagi. Kenapa change Y-nya cuma satu? Ya cukup di sini karena ini kan forever gitu. Gitu aja. Apalagi ya? Ya, sepertinya cukup untuk ini, untuk if contoh sederhana if seperti ini, ya. Kemudian nanti untuk assignmentnya tugasnya dari Pak Rahmat itu kan bikin cerita. Nah, cerita boleh. Kalau saya nih, yang ini kan materi tentang game sederhana. Tuh, ya seperti itu. Ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu? Ini ada yang bertanya ke Play Store. Ini kalau di Play Store belum ada aplikasi yang merender Scratch, Pak, karena apa namanya? Scratch itu memang untuk belajar coding. Jadi bukan untuk membuat yang gimana-gimana, tapi dengan link itu tadi, share link itu bisa dibuka, dimainkan oleh siapa saja. Nah, jadi di situ tetap anak-anak bisa lihat kode-kode yang ada di dalam Scratch, di dalam project Scratch-nya itu.
Nah, kalau misalnya mau buat game yang ditaruh di Play Store, nah harus buat aplikasi mobile-nya dulu gitu kan, baru kita bisa eh, upload di aplikasi mobile-nya itu gitu. Jadi aplikasi mobile itu bisa banyak ya. Kalau di saya sih biasanya belajar anak-anak tuh belajar bikin aplikasi mobile pakai Tankable ini. Atau yang kelas kecil-kecil yang mau belajar mobile itu ada code.org itu ada bisa bikin. Kalau Tankable ini bisa diupload di Play Store, tapi yang harus versi berbayar. Itu untuk yang sedang belajar dan mau upload di Play Store. Kalau untuk anak-anak itu ada di matericode.org, itu ada ups kok. Oh, ada materi tentang ini laboratorium aplikasi. Jadi di sini nanti anak-anak bisa belajar membuat aplikasi berbasis mobile. Jadi step by step, Pak. Kalau Scratch itu hanya aplikasi yang untuk memang belajar apa namanya coding berbasis dua dimensi gitu. Nah ini anak-anak bisa belajar ini. Ini anak-anak kecil sudah bisa belajar buat aplikasi berbasis mobile gitu. Tapi kalau mau di sampai ke Play Store itu ya nanti ada saatnya lah gitu, ada tahapannya, nggak tiba-tiba ditaruh di sana. Play Store itu kan harus ada aplikasi yang dibuat, kemudian itu yang di upload di Play Store dan Google sekarang nggak gampang uploadnya Pak. Dia ada tester, dia harus ditester sampai sekian puluh orang gitu ya. Dia ada masa tunggunya, kemudian harus diupdate dalam kurun waktu tertentu. Jadi nggak boleh sembarangan sekarang gitu. Baik Pak, terima kasih. Gitu ya. Nah, kalau ini kan seperti yang tadi saya share, itu kan project saya. Itu bisa dilihat oleh siapa aja kan. Bapak Ibu bisa lihat code-nya. Karena memang Scratch ini adalah platform untuk belajar coding gitu. Untuk anak-anak terutama. Nah, tujuannya ya seperti ini ya. Membuat game sederhana untuk mengajari logik atau logika, ya logical thinking. Karena di sini ada if, ada kondisi, ada perulangan. Jadi di sini yang if ini disebut kondisi Bapak Ibu, ya kan? Jadi kondisi jika gitu kan, jika apa. Nah, ini kita belum pakai yang if else gitu ya. Lalu forever ini perulangan. Ya, forever itu dia berulang terus gitu. Kondisi perulangan pakai forever. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Nah, eh assignment-nya untuk besok ya. Saya challenge Bapak Ibu bikin project sederhana, game sederhana, karena kita temanya banyak game hari ini. Game sederhana yang bisa ada skornya gitu ya. Kemudian bisa mengurangi skor misalnya. Boleh bentuknya macam-macam kan saya sudah kasih contoh kayak balon diklik, ini untuk menangkap gitu ya. Tapi versi Bapak Ibu sendiri. Untuk contoh ini, boleh saya share. Nih ya, saya share linknya. Bapak Ibu bisa lihat. Nih, lihat. Untuk sprite ketika diklik langsung hilang. Maksudnya gimana, Bu? Ketika sprite-nya diklik langsung hilang. Oh, ya disembunyikan aja. Jadi maksudnya kalau diklik sprite-nya langsung hilang gitu. Saya contoh di mana ya? Ini aja deh. Saya pakai balon satu lagi yang warnanya ungu. Nih, kalau saya klik eh, si balon ungu, maka dia akan hilang. Nah, ini dia harus dikasih show dulu di awal, lalu kalau diklik dia hilang. Jadi kalau dia diklik hilang, nggak muncul lagi ntar, kecuali kalau kita kasih waktu berapa menit lagi, berapa detik lagi baru muncul gitu. Ting, hilang dah, ya kan? Pakai hide and show. Nah, ini kita apa namanya kasih waktu misalnya
eh 2 detik atau 3 detik lah ya, 3 detik nanti baru dia show lagi misalnya, muncul lagi. Nah ini, jadi dia nggak hilang terus, tapi setelah 3 detik baru dia muncul, ya kan? 1, 2, 3, muncul lagi. 1, 2, 3. Nah nih, nah itu, ya kan? Seperti itu, Bu. Oke, ya jadi boleh ya. Ini gamenya juga mau dikasih kayak gini juga boleh gitu. Idenya Bapak Ibu seperti apa dari yang sudah dipelajari kemarin? Mulai dari kemarin sampai hari ini gitu. Ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu, Karena jadi kita sudah ya, tugasnya ini Bu ya, buat game satu aja Bu ya. ya satu game sederhana Pak. Nanti kita share besok ya. Karena besok itu kita mau kayak bikin story gitu ya Pak ya. Story yang cerita yang kayak sebentar. Yang ada kaitannya sama materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu punya gambaran tuh sketsnya bisa dipakai untuk apa ya gitu. Karena nanti Bapak Ibu kan harus eksplor sendiri ya kan. Harus eksplor sendiri mau dipakai untuk belajar apa nih gitu kan. Nah, ini kan saya ada banyak contoh, ada digestive system, ada order letters, gini kan. Kemudian ada fotosintesis, four season, ya. Kemudian ini ada eh, organik, membedakan organik, paper, plastik, ini ada perkalian, ini bahasa. Nah, ini yang nanti dikaitkan dengan pembelajaran, tema pembelajaran masing-masing gitu. Jadi selain belajar code-nya, kemudian juga bisa dihubungkan dengan eh, mata pelajaran sesuai dibikin apa namanya? Project ya, dibikin project gitulah. Sesuai dengan mata pelajaran masing-masing gitu. Nanti kita eksplor besok ini. Seperti itu, Bapak Ibu ada lagi yang mau Eh, ditanyakan? maaf Bu, yang ukuran ringnya XY tadi berapa Bu? Itu tahunya dari mana? Oh, itu sudah Ring ketentuan dari Scratch. Jadi kalau berapa tadi? misalnya ingin tahu, ini ada XY kan? Maksimal. XY Iya. kan. Jadi kalau misalnya kita mau tahu berapa sih paling mentok, coba saya klik si apel, saya geser dia ke kanan Gitu. nih, ya kan? Nah ini posisi X paling apa namanya di sini ya. Nah 270. Sebenarnya mentoknya dia tuh 240. Nah, ini 240. Kalau 240 itu posisinya nah kayak gitu. Paling kiri itu main, Iya. main 240. Ini main 240 saya kasih main ting pindah dia gitu. Nah, kalau paling atas itu 180. Nah, ini di atas. Ini saya kasih tengah deh biar dia ke tengah. Nah, itu. Paling bawah min 180. Nah, itu. Itu ya, Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ups. Ya. Jadi seperti itu materi kita hari ini kita sudah belajar tentang variabel, tadi ada broadcast gitu ya. Kemudian ada apa lagi? eh ini if ya, if conditional statement, lalu ada forever pengulangan. Banyak yang udah kita pelajari hari ini. Nah, saya kira udah cukup bekal untuk Bapak Ibu untuk membuat satu game sederhana dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Saya tutup dulu. Ini hari ini kita sudah sesuai waktunya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga besok bisa ketemu lagi, nggak tambah sedikit gitu ya. Ini lumayan hari ini 10 orang nggak ada. Semoga bisa bisa apa lengkap gitu. Jadi bisa belajar bersama-sama. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang disiapkan untuk mengikuti workshop hari ini. Saya tutup dulu. Silakan kalau ada pertanyaan langsung di grup WhatsApp ya. Kalau mau sharing apapun silakan yang berkaitan dengan pengembangan proyek dan belajar kita selama 2 hari dan sampai besok. Saya tutup. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama-sama Pak, Bu.